di Sibolga lumayan parah nih. Ini kok bisa sederas ini banjirnya dan di ujung tahun? Apakah ini tandanya kerusakan lingkungan kita udah nggak tertolong? Kalau aku lihat efek dari adanya penebangan liar yang memang selama ini mungkin tidak terkoordinir atau memang tidak adanya aku bilang tidak adanya penanggulangan terhadap penebangan liar ya oleh pihak-pihak yang berkait sehingga bencana ini terjadi. Dan efek dari penebangan liar juga menyebabkan adanya banjir ketika hujan terus mengguyur sebagian wilayah Indonesia. Bahkan sebenarnya hal ini juga sudah pernah aku utarakan, walaupun saya tidak memberikan statement daerah mana, karena memang berkaitan akan banyak sekali daerah-daerah lain juga yang akan mengalami hal yang serupa. Dan sekali lagi saya tegaskan, adanya musibah banjir sehingga menelan korban jiwa yang sangat banyak ini juga akibat dari adanya penebangan liar yang memang selama ini mungkin tidak diketahui, atau memang penebangan liar ini seperti diacuhkan atau dibiarkan, dan sehingga ini terjadi. Nah, apakah ini tandanya bumi kita sudah tua? Kalau dibilang bumi kita sudah tua, sebenarnya kita masih bisa untuk menanggulanginya, yaitu dengan adanya penghijauan, ataupun kita tidak boleh adanya stop penebangan liar terhadap lahan-lahan tertentu. Maka kalau aku lihat di sini, pengalihan hutan menjadi dataran atau sebuah perumahan atau perkembangan pembangunan, sehingga ini sangat berpengaruh kepada yang namanya kurangnya penyerapan terhadap air ya, karena di sini berkaitan dengan air, yaitu air hujan. Maka ketika Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi adanya penghijauan hutan, maka di sini tidak akan pernah terjadi adanya bencana alam yang sangat miris yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia ya. Karena zaman dahulu kala kita jarang sekali yang adanya bencana banjir. Kenapa kok di fenomena tahun 2000 ke atas sering sekali adanya banjir? Karena itu tadi, adanya pengalihan lahan dari hutan menjadi sebuah perumahan atau sebuah produksi ataupun sebuah lahan untuk dijadikan fasilitas umum. Ini juga yang menyebabkan adanya banjir karena kurangnya penyerapan terhadap air ya, sehingga kita juga memang membutuhkan penghijauan itu yang harus ditanggulangi sebenarnya untuk bisa mencegah banjir ya. Jadi kalau dibilang apakah ini berkaitan dengan pertanda sudah bumi sudah tua, sebenarnya kalau tua itu masih bisa kita perbarui dengan adanya penghijauan. Namun itu tadi, efek dari penebangan liar ini akan berdampak yang sangat luar biasa, baik bagi sebagian masyarakat Indonesia, dan tentunya ini juga akan menjadi PR bagi pemerintahan Indonesia. Nah, Kak Felin kan sempat beberapa waktu lalu meramalkan Aceh dan daerah Sumatera lumpuh total karena ada gempanya juga, banyak rumah dan lingkungan rusak total. Kira-kira bisa dilihat nggak dampak dan kerugiannya seperti apa? Minta digambarkan, misalkan jalan rusak, banyak biaya, tempat tinggal yang hancur, atau ada pula korban jiwa yang meninggal. Bisa dilihat nggak kira-kira apakah korban meninggal itu bisa pergi dengan tenang, mengingat keluarganya pasti akan kesulitan di tengah bencana banjir. Kalau aku lihat di sini, memang beberapa bulan ataupun kurang lebih 6 bulan sampai dengan 7 bulan yang lalu, aku sudah melihat fenomena alam ini, di mana ada sebagian daerah yang akan mengalami kerusakan dan juga mengalami dampak yang sangat luar biasa. Tentunya akan sangat sekali kehilangan, baik kehilangan material, spiritual ya, ataupun nyawa, karena ini berkaitan dengan adanya lingkungan alam yang rusak. Otomatis ini juga
menyebabkan PR bagi pemerintahan Indonesia untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah kerugian finansial yang sangat besar, yaitu banyak jalan, perumahan, bahkan lahan-lahan di sini yang memang akibat dari adanya bencana banjir ini juga banyak kehilangan kerusakan, terutama fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah. Maka di sini juga selain fasilitas umum yang rusak, maka di sini juga nyawa yang tidak bisa digantikan dengan apapun, apalagi dengan uang ya. Dan di sini aku melihat jeritan tangisan dari orang-orang yang memang terkubur dan juga meninggal ini juga meninggalkan pilu ya, dan terutama keluarga yang kehilangan dan juga harus melihat anak, ibu, ayah, orang tuanya ini meninggal secara tidak siap. Dengan adanya bencana ini berarti meninggalnya tidak siap ya, karena memang sebenarnya mereka juga tidak tahu bahwa ini akan terjadi dan akan menimpa kepada keluarga mereka. Maka ini juga sangat memprihatinkan. Efek dari penambangan liar dari beberapa wilayah di bagian Indonesia, bahkan aku lihat di sini efek juga dari penambangan liar dan juga banyak hal yang berkaitan dengan potensi kerusakan alam di Indonesia, yang aku bilang ini adalah ada kaitannya dengan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan oknum tertentu juga, sehingga masyarakat lagi-lagi yang menjadi korban. Dan ini akan terus berdampak yang sangat luar biasa. Dan juga kalau memang ini tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintahan terkait, ini juga akan menjadi suatu kehancuran bagi negeri Indonesia, seperti yang aku lihat ya beberapa bulan yang lalu sebelum bencana ini terjadi, bahwa kerusakan alam ini juga akan sangat berdampak yang sangat merugikan bagi bangsa maupun masyarakat Indonesia. Nah, apakah masih ada korban yang belum ketemu? Masih banyak. Saya lihat di sini masih banyak jiwa-jiwa tubuh yang masih aku lihat di sini ada yang hanyut dan juga ada juga yang terpendam karena memang adanya longsor dan banjir yang memang datangnya tiba-tiba dan juga sangat deras sekali ya. Bahkan bukan hanya korban jiwa, tapi di sini juga banyak potensi dari adanya hewan-hewan yang langka, hewan-hewan yang memang sudah hidup dari mungkin berabad-abad tahun yang lalu, kemudian berkembang biak, sekarang pun akan punah dan akan jarang. Nah, ini juga akan menjadi suatu hal kerusakan yang sangat luar biasa, dan kita akan kehilangan sebagai ciri dari bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman satwa ya, baik satwa yang unik maupun satwa liar lainnya yang memang kita itu kalau kita lihat zaman dahulu bahwa kita terkenal dengan berbagai macam burung-burung ya, aneka burung-burung yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain manapun, bahkan satwa liar lainnya. Bahkan juga di sini banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan sejarah pun sekarang mungkin sudah ya. Aku lihat di sini ada beberapa situs yang berkaitan dengan sejarah juga ikut terpendam ya, ikut musnah dan terpendam. Nah, ini juga akan terus berdampak kepada daerah lainnya yang aku lihat di sini. Hati-hati untuk daerah Papua ya, kemudian daerah Kalimantan ya, kemudian juga Lombok, dan masih banyak daerah lainnya juga, dan Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa Barat saat ini juga masih bisa terkoordinasi, tapi yang saya khawatirkan adalah bagian Bandung dan Sukabumi ini juga masih berkaitan dengan adanya kerusakan alam semesta. Tentunya ini juga itu tadi ulah dari sebagian masyarakat atau orang dan oknum tertentu yang memang memiliki keserakahan, kemudian memiliki ambisi, sehingga lagi-lagi alam semesta menunjukkan kemarahannya. Bahkan ini juga merugikan bagi pemerintahan Indonesia.
Saya berharap agar kedepannya lebih diperhatikan lagi untuk kelestarian alam semestanya. Bahkan di sini kita harus siap siaga, terutama bagi masyarakat sekitar juga, bekerja sama yang baik agar bisa memelihara untuk penghijauan, terutama di sini untuk program penanaman terhadap hutan-hutan tropis atau hutan-hutan yang memang dulunya memiliki kelebatan, ya, artinya adalah memiliki kesuburan dan memiliki hutan yang lebat. Sekarang ini sudah beralih fungsi. Nah, ini juga harus ada berbagai macam pihak yang harus bisa mendukung untuk melakukan penghijauan kembali agar beberapa tahun ke depan juga tidak akan terjadi adanya banjir, minimal tidak akan separah di tahun ini dan tahun ke depannya. Nah, beberapa saat lalu ada di aplikasi TokTok seorang anak indigo ikut mencari korban banjir yang tertimbun. Kira-kira apakah itu bisa berhasil? Apakah korban meninggal bisa memunculkan energi dan koneksi ke anak indigo tersebut? Kalau aku bilang medan yang sangat sulit, terutama bagi mereka-mereka yang sudah hanyut. Kemudian dengan adanya, aku lihat dengan adanya medan juga di sini, ketebalan dari lumpur ataupun di sini kerusakan yang terjadi, ini akan sangat sulit sekali untuk bisa mengevakuasi seluruh korban. Mungkin hanya akan ada beberapa yang itu juga akan ditemukan. Itu juga berkaitan dengan itu tadi, ya, kalau memang korban ini bisa terjangkau, tapi ada beberapa dan bahkan banyak sekali yang tidak bisa dijangkau karena itu tadi kerusakan yang sangat parah ini, ya. Kalau menurut aku koneksi antara indigo dan para korban jiwa ini bisa jadi itu terjadi, tapi terkadang juga di sini ada beberapa juga orang yang akan sangat kesulitan untuk mengevakuasinya karena itu tadi berkaitan dengan medan yang sangat memang tidak memungkinkan dan juga kerusakan yang sangat luar biasa dan dampaknya juga sangat sulit untuk bisa mengevakuasi. Kalaupun misalnya dilakukan evakuasi, itu pun kemungkinan kalau sudah 1 bulan juga mungkin tubuh itu juga paling kita hanya bisa menemukan tulang belulangnya, ya. Jadi kalau dibilang untuk utuh itu sangat ya sangat tidak mungkin, tapi mudah-mudahan kerja sama antara pemerintah, anak indigo dan warga setempat ini juga bisa meringankan setidaknya misalnya dari 100 mungkin 50% bisa kita evakuasi dan bisa kita kuburkan selayaknya. Nah, kira-kira sampai kapan bencana besar ini akan melanda wilayah Sumatera? Aku perkirakan sampai dengan di tahun 2026 ini masih akan terus berlangsung dan akan ada beberapa daerah lagi yang akan menyusul, terutama seperti yang aku bilang untuk Papua dan juga masih wilayah Sulawesi, kemudian Lombok, Bali, kemudian juga bagian daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, hampir menyeluruh. Dan aku melihat di sini adanya beberapa fenomena bahwa ketika adanya banjir kali ini dan tahun 2026 ini adalah akan menjadi suatu negara Indonesia ini akan terpecah belah, mungkin akan menjadi pulau-pulau kecil dan mungkin ini juga yang akan memisahkan Indonesia dengan pulau Indonesia, ya, akan terpecah belah dan itu akan terpisah dari kesatuan wilayah Indonesia. Bahkan aku melihat di sini berkaitan dengan cuaca ekstrim juga, ada kaitannya dengan adanya indikasi politik luar negeri juga yang memang dilakukan oleh bangsa-bangsa Uni Eropa terutama, yang memang di sini seperti yang aku pernah bilang bahwasanya kalau kita tidak akan kita masyarakat Indonesia tidak hati-hati, Indonesia ini akan terpecah belah, bahkan akan dijajah oleh bangsa asing. Dijajah ini bukan berarti orang asing akan datang ke Indonesia, tapi saat ini dengan adanya satelit-satelit yang mereka luncurkan di angkasa ini juga yang juga akan merusak, dan mereka akan sangat bisa mengendalikan satelit itu
satelit itu tujuannya adalah untuk telekomunikasi. Namun di sisi lain satelit itu juga sebagai radar atau kontrol untuk bagaimana caranya negara Uni Eropa ini bisa memusnahkan atau melakukan aku bilang geosinida ya. Namun ini secara halus, tapi dia akan menembakkan satelit tersebut dan mengarahkan kepada negara yang mereka benci. Dan ketika mereka menembakkan satelit tersebut, sinyal tersebut ke langit, dan dia akan berikan sinyal itu dan ditujukan kepada negara mana, maka itu juga akan merusak ekosistem dan juga merusak cuaca. Bahkan cuaca ini bisa menjadi ekstrim sampai dengan hujan lebat dan adanya angin puting beliung, sampai dengan akan adanya kerusakan alam yang lain. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya kita sedang menuju kepada persiapan perang dunia ketiga, dan perang ini juga bukan berarti harus dilakukan dengan kedatangan bangsa asing ke sini, tapi ini akan dilakukan, namanya kalau aku bilang ini adalah, kalau kita lihat film Star Wars ya, namun ini dengan versi yang lebih canggih, yaitu dengan adanya satelit-satelit yang ada di luar angkasa ini. Mereka memiliki tujuan lain untuk bisa menghancurkan suatu negara, untuk menjajah suatu negara dengan sistem tertentu. Dan aku bilang ini adalah sistem Dajjal. Maka kita hati-hati sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagian dari umat beragama juga, jangan sampai kita terpecah belah. Maka di sini kita juga perlunya kita mengisi kepala kita dengan pengetahuan dan juga mengisi hati kita dengan legowo atau dengan rasa aku bilang tepos liro, artinya kita saling menjaga, saling gotong royong, bantu membantu, bukan menghujat atau menyalahkan siapapun. Kita perlu bersatu dan mewujudkan lagi, menguatkan lagi Bhinneka Tunggal Ika kita agar kita tidak bisa terpecah belah. Kenapa Indonesia ini akhir-akhir ini sering mengalami yang namanya cuaca ekstrim? Aku melihat ada fenomena lain yang memang ini adalah perencanaan dari bangsa Uni Eropa yang memang sesungguhnya tujuannya adalah Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Bukan hanya kekayaan alam secara ekosistem, namun di sini yang dituju adalah tambang minyak dan juga potensi Indonesia lainnya yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Dan hati-hati, dan patutnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga patut berbangga diri ya, bukan hanya berbangga diri kita memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, tapi kita juga harus hati-hati bagaimana caranya agar kita bisa bersama-sama menanggulangi itu tadi. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai kita juga termakan oleh isu-isu yang akan beredar nantinya, yang akan disebarkan oleh bangsa asing. Ingat, kita dulu kuat dengan adanya Persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kali ini saya harapkan juga agar masyarakat Indonesia juga bersatu kembali ya. Jangan kita mementingkan ego dengan adanya saling bertengkar antar suku, antar bangsa maupun antar agama ya. Justru kita harus memperkuat adanya keanekaragaman dan juga perbedaan, tapi kita tetap satu juga. Sehingga bangsa-bangsa yang akan menjajah kita pun akan takut ketika kita sebagai masyarakat Indonesianya bersatu menjadi satu kesatuan untuk memelihara dan menjaga Indonesia kita yang tercinta. Oke, ucapkan duka dan doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Velen Ratu Ayu. Saya ikut turut berduka cita atas musibah yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, dan juga untuk saudara-saudara kita yang juga sedang terkena musibah. Saya berharap, dan harapan besar saya adalah untuk bisa bersabar, dan ini adalah ujian, dan di balik semua ujian ini ada sesuatu hal yang indah yang Allah akan berikan kepada kita.
dan Allahu a'lam bishawab. Ketika kalian ikhlas, maka kita akan menjadi suatu hal yang sangat berharga, yaitu kita akan diberikan suatu hal yang dipermudah dalam segala urusan kita. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita yang dalam atas musibah yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan juga keselamatan untuk ke depan. Untuk pertanyaan terakhir, boleh nggak? Akankah ada bencana alam lagi nggak setelah ini? Masih banyak. Di tahun 2026 masih ada beberapa bencana alam lagi dan masih hal yang sama.